menggunakan, fasilitas, mesin, dan juga ruangan yang sama dengan produk yang akan kita sertifikasi halal. Dari situ kita bisa lihat apakah produk lainnya itu sudah bersertifikat halal atau ternyata, produk yang lainnya itu, menggunakan bahan yang tidak halal. Dari situ kita bisa men-trace, Bu. Nah, dari bahan misalkan ada produk yang, menggunakan bahan yang tidak halal, nah berarti ada kemungkinan akan terjadi kontaminasi silang dengan produk yang kita sertifikasi. Itu sih, Bu, salah satu caranya. Ada yang mau menambahkan? Jadi dilihat dari lini produksinya ya, ya Bu? Iya, Bu. Jadi dalam satu lini yang akan kita sertifikasi itu ada produk apa saja. Jadi kita pastikan dulu produk yang lainnya itu aman gitu sih, Bu. Terus Sama menggunakan fasilitas bersama. Iya, yang lain? izin Silakan. Siapa menambahkan tadi? Ibu. Ya, Iya, Adis. betul, dari pendapat dari Mbak Nailati. Nah, salah satunya kan ada dari line produksinya. Tetapi selain itu kita bisa lihat juga dari media pencuciannya. Jadi ketika kita sudah mencuci bahan-bahan ataupun mencuci barang-barang yang sudah dipakai, itu kita bisa tes juga menggunakan beberapa seperti swab test dan lain sebagainya untuk melihat apakah pencuciannya sudah oke ataupun tidak, dan bisa digunakan untuk bahan yang lain gitu ya, tidak ada kontaminasi silang, mengandung alergen atau tidak dan sebagainya. Nah, kemudian selain itu juga dari gudang penyimpanannya. Nah, gudang penyimpanannya itu apakah dia gudang penyimpanan kering ataupun tidak. Nah, apabila gudang penyimpanan kering bisa disatukan, tapi harus sesuai dengan sesuai dengan kode-kodenya dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang kode ataupun distribusinya juga ketika dimasukkan ke dalam truk dan lain sebagainya untuk distribusikan itu harus bisa melihat gitu ya apakah barang tersebut bisa untuk disatukan atau misalnya memang harus dikhususkan seperti itu, Bu. Ada lagi yang mau menambahkan? Izin nambahin, Bu. Bu, izin. Ya, silakan Pak Eko. Kalau Nanti habis menurut ini siapa nih? ya, izin menambahkan dari teman-teman yang tadi, Bu, kalau menurut saya supaya tidak ada kontaminasi silang, kita harus menanyakan bahwa apa namanya yang ada di sana itu untuk dia dedicated halal atau tidak atau sharing facility. Nah, baik dari apa penerimaan bahan baku atau gudang bahan bakunya atau kemudian produknya, kemudian dari proses produksinya, kemudian dari transportasinya juga kita cek juga Bu itu dedicated halal atau sharing facility. Kemudian kita juga harus memastikan bahwa ada apa namanya segregasi gitu Bu ya, ada pemisahan terhadap kalau misalkan di sharing facility tadi gitu, harus ada pemisahan itu harus betul-betul dilakukan. Nah, terus tadi betul yang disampaikan Mbak Adis terkait dengan cleaningnya tadi itu harus kita validasi juga tuh Bu. Kemudian juga harus ada namanya apa namanya cek traceability dan verifikasi implementasi semuanya tadi Bu terkait dengan SDPH-nya. Jadi bukan cuma hanya dokumen tapi harus terdokumentasi di merekanya juga. Seperti itu Bu. Makasih Bu. Ya, terima kasih Pak. Ini saling menambahkan ya. Yang lain, ada yang mau Ya, Bu, menambahkan? izin, Bu. Iya, Bu Tenti. Baik, Ibu. Jadi, apa namanya, kontaminasi silang ini kan memang sering ya, Bu, ya, terjadi. Itu di dalam audit ini yang kemungkinan akan terjadi misalnya apa di fasilitas dia dedicated atau tidak. Lah, pada saat misalnya jalur produksi obat tersebut dedicated, maka kita mesti memastikan DNA pabrik mungkin ya, kemudian jadwal produksinya seperti apa. Kemudian pembersihan data di dalam validasi cleaningnya itu bagaimana, seperti itu. Kemudian penyimpanan bahan itu di gudang bahan halal dan non halal itu dipisah atau tidak. Kemudian rak ya, itu ada label dan jarak atau tidak, apakah ada palet atau tidak. Kemudian bahan misalnya ada almari yang halal dan non halal itu terkunci atau tidak. Nanti kita bisa meminta
misalnya foto gudang atau mungkin produksi prosedur gudang di dalam log keluar masuk barang seperti itu. Kemudian selain itu juga di dalam alat produksinya itu seperti apa? Misalnya sebagai contoh ada mixernya, ada tangkinya, ada pipa sendok, ada timbangan, itu dedicated atau tidak. Kemudian kalau misalnya tidak ada, kalau tidak ada cleaning, validation atau menggunakan metode swab test atau dan batas cemarannya itu seperti bagaimana. Nah, di situ kita bisa meminta misalnya SOP cleaning, laporan validasi catatan swabnya itu seperti apa. Ada enggak hasil lab cemaran DNA babi misalnya seperti itu. Kemudian juga terkait dengan personilnya, personilnya itu karyawan produksi itu bawa enggak makanan minuman ke dalam area produksi, kemudian seragamnya terpisah untuk area halal atau non halal atau apa enggak. Itu juga ada suatu SOP karyawan yang tentunya juga ada hasil inspeksi dari masing-masing si apa namanya di dalam hasil SOP tersebut. Kemudian tentunya juga ada pelatihan ya Bu ya, kontaminasi silang gitu Bu. Kemudian mungkin juga lingkungan. Lingkungan ini kan ada yang kalau nggak salah itu area yang green area, black area seperti itu, di mana itu juga ada pengaruh tekanan udara ya Bu ya, yang misalnya area bahan haram ini misalnya negatif supaya ya debu ini tidak masuk ke area yang halal, misalnya sebagai contoh seperti itu. Kemudian juga ada filter di situ yang tentunya dia tidak masuk ke horizontal udaranya, tapi keluar dalam bentuk secara vertikal. Terus kemudian kategori A bisa mengambil satu batch obat misalnya dalam melacak, misalnya sebagai contoh adalah di dalam bahan itu pada saat menimbang itu bagaimana, kemudian pada saat di mixer itu seperti apa, kemudian pada saat mencetak bagaimana, mengemasnya juga seperti apa, adakah potensi campuran di dalam tahap mana tersebut. Nah, kalau misalnya sudah tidak ada, berarti kita wajib meminta batch records di situ, log pembersihan mesinnya itu seperti apa. Dan di sini adalah fungsi di dalam validasi pembersihan itu merupakan suatu kunci utama cek adakah SOP pembersihan, kemudian validasi ilmiahnya tadi eh, apa setelah dibersihkan, di swab lalu diuji lab, hasilnya itu harus tidak terdeteksi DNA babi ataupun alkohol yang khamar tadi. Kemudian apa namanya ada suatu suatu pertinggal yang dicatat ya setiap change overnya gitu. Jadi tanggalnya kapan, siapa yang melakukan, hasil swabnya seperti apa. Nah, auditor wajib mengecek log ini, gitu Bu. Terus kemudian eh misalnya di dalam pembuatan kapsul gitu ya. Ini untuk mesin encapsulation ini juga dipastikan bahwa tidak ada sering dedicated dengan gelatin babi dan sapi misalnya. Sehingga di situ ada validasi. Semisal tidak ada validasi berarti itu tidak lulus seperti itu Bu. Kemudian mungkin di dalam sirup. Nah, di dalam sirup itu tangki untuk memixing suspensinya tadi bebas alkohol khamar atau tidak gitu. Kemudian bisa jadi untuk pembuatan salep misalnya sendok sampling untuk mengambil suatu salep tadi itu apakah tercuci dengan bersih misalnya antara bahan lanolin yang mengandung babi ataupun dengan vaselin itu Bu. Mungkin itu Bu yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih Bu Tanti, luar biasa ini bukan nambahin, melengkapinya banyak banget ya. Nanti teman-teman ini ya saling ini ya antara yang satu dengan yang lainnya ya, karena saling menambahkan nih apa yang disampaikan oleh Mbak Adis, terus tadi siapa lagi tuh, Pak siapa lagi itu tadi ya, dan Bu Tanti ini saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi
luar biasa nih. Mudah-mudahan nanti pas ditanya sama asesor nggak grogi ya. Iya Ya, Bu, kalau mudah-mudahan. iya, Amin. mudah-mudahan nggak grogi ya. Ini luar biasa sih ya. Teman-teman nih, Bu Tanti luar biasa nih, expert banget nih ya, Bu Tanti ya. Mungkin lebih banyak pengalaman kali ya. Nah, ya kita lanjutkan ya. Yang nyambung dengan yang tadi. Tadi kan ada validasi apa? Validasi siapa tadi yang disampaikan sama Adis ya? Validasi pembersihan ya, evaluasi validasi atau cleaning validation ya. Nah, itu bagaimana terkait dengan validasi itu? Misalnya nih, ada nih terkena najis berat pada alatnya. Nah, bagaimana dengan pembersihannya? Teman-teman nih nanya nih sama si PU-nya, bagaimana dia pembersihannya, bagaimana ini, gimana? Kalau menurut teman-teman gimana? Kalau untuk yang terkena najis berat, pencuciannya gimana sih? Pensuciannya bagaimana sih? Ayo, silakan. Masih nyambung yang tadi nih. Hmm, izin Bu, mungkin kalau najis berat berarti harus sesuai dengan syariat Islam pencuciannya, seperti misal harus menggunakan tanah 7 kali, kemudian dibersihkan menggunakan air, seperti itu. Nah, apabila misal dia tergolong dalam apa najis yang lainnya gitu, disesuaikan juga sesuai dengan syariat yang lainnya. Nah, kemudian kita bisa dicek lagi menggunakan swab testnya atau beberapa media-media validasi suatu fasilitas agar terbebas dari najis. Terima kasih. Ya. Yang lain? Kan Izin kalau Bu. di ya Bu Naileti, silakan. Iya Bu. Dulu saya waktu kerja pernah nanya sih terkait ini, bagaimana kalau ada mesin yang terkena najis berat, misalnya ada Mm-mm. bahan yang dari babi misalnya, ataupun Mm. apalah gitu yang berat. Itu sempat dijawab dibersihkan pakai cleaning agent itu juga udah bisa, yang penting benar-benar bersih. Terus ketika di swab test atau dicek kembali itu sudah tidak ada unsur babinya gitu. Terus dan tidak boleh digunakan kembali, mesin tersebut tidak boleh digunakan kembali untuk produk atau bahan yang tadi ada najisnya atau yang haramnya. Jadi setelah dibersihkan ya sudah gitu, tidak boleh digunakan lagi oleh produk yang tersebut gitu sih, Bu. Ada lagi? Artinya kalau dia merusak alat berarti menggunakan cleaning agent yang setara ya? Iya, iya benar, Bu. Soalnya kan misalnya Bu yang di industri farmasi itu kan tidak mungkin Mm-mm. mesin masuk pakai tanah ya Bu ya, kalau misalnya dicuci Iya. harus menggunakan itu. Jadi waktu itu diinformasikannya bisa menggunakan cleaning agent yang benar-benar sesuai. Yang penting dia bisa menghilangkan si unsur babi tersebut kayak gitu sih Bu. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, Bapak dan Ibu? Halo, halo. Yuk, silakan. Iya, mengenai prosedur pencuciannya, mungkin bukan kita harus memastikan prosedurnya harus menjamin proses pencucian yang benar-benar dapat menghilangkan dari najis, Bu ya. Ya. Kemudian bahan-bahan yang kita gunakan untuk proses penyucian itu seperti cleaning agent ataupun sanitizer itu yang digunakan itu memang benar-benar bahan yang tidak ada mengandung unsur najis sedikit pun atau unsur-unsur yang haram sedikit pun gitu, Bu. Kemudian proses pencucian dilakukan dengan prosedur yang memang sangat ketat, bisa dibersihkan dengan air. Kemudian mungkin ada yang menggunakan non air juga ya Bu ya untuk cleaningnya untuk peralatan tertentu mungkin. Kemudian dilakukan proses penyikatan ataupun penyemprotan ataupun perlu juga dengan eh, apa ya menggunakan steam ataupun bertekanan ya Bu ya, penyemprotan yang bertekanan, kemudian dilakukan pembersihan atau pengeringan gitu Bu, seperti sehingga dapat dipastikan ataupun najis-najis yang terkontaminasi di dalam alat tadi pun sudah hilang seperti itu Bu.
Baik, terima kasih Pak. Ada yang mau menambahkan lagi? Sedikit saja Bu, izin Iya, Bu menambahkan. Hani, Jadi silakan. Banyak juga eh, boleh. jadi kalau Silakan. tadi tuh najisnya kan hilang gitu. Nah, najis hilangnya itu seperti apa? Nah, itu dipastikan dari bau, warna, rasanya juga itu hilang, Bu. Nah, kalau perlu Ya. memang diverifikasi dengan pengujian laboratorium. Itu aja sih. Baik, saling melengkapin ya satu dengan yang lain ya. Jadi nanti teman-teman diingat ya bagaimana kalau misalnya ada hal seperti itu yang ditanyakan oleh asesor. Jadi teman-teman harus paham banget apa yang disampaikan oleh asesor ya. Jadi nanti kalau pas ditanya ya harus bisa menjawab gitu loh apa yang disampaikan oleh asesor. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Misalnya nih ya, pada suatu apa? Pada saat teman-teman melakukan audit, itu teman-teman misalnya audit multivitamin soft gel ya. Nah, ini kan bahan itu misalnya mau masuk ke Indonesia ya. Kemudian komposisinya itu yang pertama gelatin soft gel ya. Jadi catat ya. Kemudian vitamin D3 ya. Kemudian gliserin dan flavor alami ya. Nah, dari temuannya gelatin yang dipakai bersumber dari bovin tanpa dokumen penyembelihan. Ya. Kemudian vitamin D3-nya berasal dari lanolin. Tahu ya lanolin ya? Tahu Bu. Wol domba lanolin ya. Kemudian tidak ada sertifikat halalnya. Ya. Nah, teman-teman sebagai auditor halal akan melakukan identifikasi titik kritis. Kemudian itu yang pertama, melakukan identifikasi titik kritis. Yang kedua, menentukan status kehalalannya. Yang ketiga, rekomendasi tindakannya apa? Silakan. Ada yang bisa mencoba dulu? Jelas ya? Dia gelatinnya dari yang tanpa dokumen penyembelihan. Vitamin D berasal dari lanolin atau wol domba. Kemudian tidak ada sertifikasi halal dari lembaga yang diakui. Nah, tugas teman-teman sebagai auditor halal, identifikasi seluruh titik kritis, kemudian menentukan status kehalalannya, dan rekomendasi tindakan apa sih yang harus dilakukan. Silakan. Jang. Ya, Eh, silakan, Bu Tenti. ya Bu. Ya. Eh, jadi kalau vitamin D dari lanolin, Mhm. lanolin itu kan bulu domba ya dengan Coba. aqua gitu, di mana kita memastikan bahwa si bulu domba yang diambil itu dalam keadaan dombanya itu tidak mati ya Bu ya. Hmm. Tidak mati dan tentunya harus ada suatu apa namanya ada ada sertifikat halal gitu ya Bu ya. Jadi hewan-hewan itu kan domba yang harus disembelih. Sementara proses lanolin itu kan diekstrak dari bulu. Kalau dombanya mati, kemudian tidak sembelih, itu kan sama dengan bangke ya Bu ya, najis gitu kan. Hmm. Berarti proses Hmm. pakai pelarut itu sangat rawan. Nah, status dokumennya berarti tidak ada sertifikat halal tersebut tadi, sehingga kesimpulannya adalah tidak halal.
Kemudian kalau gelatin bovin tadi itu kan berarti titik kritisnya itu adalah dia kan hewan ya Bu ya, sapi yang harus disembelih secara syar'i dengan tentunya proses ekstraksinya itu di bovin itu kan pakai kalau nggak salah enzim apa ya, enzim apa asam gitu yang dimana enzim itu kan merupakan suatu zat yang rawan dari babi Bu. Maka tentunya di dalam ini, di dalam status dokumennya itu harus ada dokumen penyembelihan gitu. Lah semisal tidak ada, berarti kan otomatis tidak halal. Berarti kita meminta surat sertifikat ya. Flavor alami ini, eh, iya Bu ya, ada nggak sih Bu? Ya, Ya, ya ada flavor alami ini kan bisa dari hewani atau kamar mungkin atau mungkin bahan sintesis lain di mana pelarutnya ini kebanyakan adalah larut di dalam alkohol. Tetapi tidak semisal tidak disebut statusnya tadi pakai apa gitu kan ya Bu ya. Berarti ya. apa namanya? Statusnya gimana? Tidak diketahui, dianggap kritis gitu Bu. Jadi tentunya semua itu merupakan apa namanya? Bahan. Kalau Lah flavor soft gel alami itu ada proses nggak? ada Bu, Ada. ada proses. Alami tetap ada proses Bu. Iya. Berarti harus Larutnya dilihat. tadi Bu, Iya, iya kan Bu? iya. Berarti harus dilihat apanya? Iya, Pelarutnya. dilihat Iya. pakai Mm-mm. pakai apa, bukan kemudian kadarnya dia menggunakan yang berapa gitulah. Terus ya Apa tadi? Gliserin. vitamin D ini harus dijelaskan Vitamin D. lanolin ya tadi prosesnya Iya. tadi mesti dijelaskan Bu gitu Bu. Bu panjang ya Bu, mumpet ya Bu. Bu, Sampai Ada di nggak situ aja dulu kemungkinan Bu. nanti ditemukan kan? Ada kemungkinan ditemukan di lapangan seperti itu kan? Assalamualaikum Ibu, bisa Ya, ada yang mau menambahkan? Silakan. Jadi lanolin kalau boleh diambil saya dari apa tadi, Bu menambahkan? Tanti? Dombanya hidup ya? Domba, ya. Hidup. Kalau hidup boleh ya? Tidak perlu sertifikasi. Iya Bu, kalau nggak salah waktu kuliah itu kayak gitu Bu, saya ingatnya Bu. Ya, boleh tadi siapa yang mau menambahkan? Silakan. Saya Ayo. Bu Uswatun Hasanah Ibu. Iya, silakan Mbak Uswatun. Ini menurut yang saya tahu ya Bu ya, Ibu suaranya jauh bener, wih. iya sudah terdengar Ibu. Udah. Silakan Mbak Jadi, Uswatun mau ya, menambahkan. jadi ini kan yang tidak mempunyai dokumen penyembelihan ya seperti apa? Bovin. Ya, gelatin, vitamin D3, ya gliserin dan flavor alami ya Bu ya. Kalau tidak ada sertifikatnya mungkin ada langkah-langkahnya, itu kan semua kan termasuk hewan yang mempunyai titik kritis ya Bu ya. Ya, jadi prosedurnya mungkin dokumen harus kita audit penelusuran dokumennya, kemudian pernyataan produsennya seperti apa, apakah memang tidak ada dokumen penyembelihan dan tidak ada sertifikatnya itu ya untuk lanolin dan gelatin soft gel tadi gitu ya, apakah bebas babi atau ada bahan haram lainnya gitu. Setelah ada pernyataan produsen, mungkin selanjutnya langkahnya adalah uji lab Ibu. Gitu. Jadi kita nggak bisa memaksa kepada mungkin yang pada keterangan bahan tadi yang tidak ada sumber penyembelihan dan tidak ada sertifikatnya itu gitu. Jadi kita paling jalan pintasnya adalah uji lab Ibu. Gitu. Itu yang terakhir. Uji labnya biasanya supaya Iya valid. Pak. Selamat malam. Gimana Pak? Gimana?
Oh ya. Gimana Bu Aswatun? Sudah? Iya, jadi urutannya Yang 5 mili. supaya kita tahu gitu ya, gelatin ini. Sama sih. Cuman mau berapa Pak? Di mute dulu Tenti itu. Buat Tanti, buat Bu Tenti, di mute dulu. Satu kali satu tuh Pak. Sama, cuma ini dari tingkat lama kan si HP2-nya pemerintah Indonesia. Ivan, Oke, Ivan, Tenti di mute tuh Ivan. Enggak masalah, kan sama. ya. Silakan Bu Lanjut, Bu. Aswatun. Ya, lanjut. Ya, jadi kita sebagai auditor itu memerlukan pendekatan penelusuran hulu ke hilir kepada apa yang ingin diperiksa, yang ingin diaudit gitu, kepada apa produsennya gitu ya, yang memiliki bahan-bahan itu. Kemudian apa namanya, pernyataan produsennya. Terus apa lagi? Terdengar Ibu, terdengar? Terdengar. Ini saya dengerin. Terus yang diminta pernyataan produsennya. Kemudian setelah langkah kedua itu kita melakukan uji lab gitu. Jadi supaya Ada uji lab, tidak terus ada apa lagi tadi? Telusur Kenapa? ya. Telusur ya ya. telusur dari hulu Ya. ke hilir, Hmm. auditnya gitu. Kalau dari Ya, kalau ini dari ininya, dari flavor apa tadi? Lupa saya tadi apa? Yang alami itu tadi, flavor alami ya. Flavor alaminya gimana? Ada proses nggak? ada Bu. Ada proses ya. Berarti harus dilihat Oke. flowchartnya ya. Ada penambahan bahan tertentu Ya. atau tidak ya. Iya. Baik, luar Baik. biasa nih teman-teman semua. Ada yang mau menambahkan sebelum kita lanjutkan lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi. Ya. Jadi, baik kita lanjutkan lagi terkait sama kosmetik. Ya, jadi kosmetik kita melihat ke krim wajah ya, krim wajah yang untuk glowing itu loh, ya, whitening cream ya, produknya itu whitening cream, kemudian fungsinya untuk mencerahkan, melembabkan, dan anti aging. Produknya ini ya otomatis dari luar ya. Kemudian komposisi bahannya bisa ditulis ya. Air, gliserin, asam stearat, setil alkohol, kolagen, plasenta ekstrak, niacinamide, fragrant, kemudian penoksietanol, dan titanium dioksida sebagai pewarnanya. Nah, saya minta kepada Bapak dan Ibu yang pertama adalah identifikasi titik kritis pada produk tersebut. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana status penggunaan kolagen di dalam kosmetik. Ya. Kemudian yang ketiga, apa hukumnya menggunakan plasenta ekstrak dalam kosmetik menurut prinsip kehalalan. Kemudian terkait sama fragrannya. Di sini fragrannya nggak jelas ya. Jadi komposisinya tidak jelas ya. Terus untuk fasilitas produksi apa saja yang diperiksa?
Kemudian tindakan korektifnya apa saja sih yang harus dilakukan oleh PU-nya? Jelas ya, Bapak dan Ibu? Perlu diulangin nggak? Perlu Bu, komposisinya Bu. Komposisinya, saya ulangin lagi ya. Komposisinya adalah air, ya, gliserin, asam stearat atau stearit asid, setil alkohol, oke, kolagen, plasenta ekstrak, niacinamide, fragrant untuk parfumnya biar wangi, penoksietanol untuk pengawetnya, kemudian titanium dioksid untuk pewarna atau pigmennya. Jelas? Ya, silakan. Bu, maaf tadi pertanyaannya kan identifikasi bahan, kemudian Ya, penggunaan plasenta, terus apalagi Bu tadi ya. yang kolagen ya? Pertanyaannya, oke. Iya. Pertanyaannya, identifikasi titik kritis kehalalan pada produk itu. Ya, produksi itu tadi si whitening cream. Ya, yang satu identifikasi titik kritis kehalalan. Terus status penggunaan kolagen dalam kosmetik. Ya. Kemudian hukum penggunaan plasenta ekstrak dalam kosmetik menurut prinsip kehalalan. Terus fragrance yang tidak transparan, menilai fragrance yang tidak transparan. Kemudian untuk fasilitas produksi apa saja yang diperiksa? Kemudian rekomendasi tindakan korektifnya apa saja yang harus dilakukan oleh PU. Jelas ya? Siapa tahu nanti teman-teman ketemu begini. Jadi ada air, gliserin, stearit asid, setil alkohol, kolagen, plasenta ekstrak, niacinamide, fragrance, penoksietanol, dan titanium dioksid. Susah ya? Susah nggak? Ini Bu, belum belum familiar di dalam masing-masing bahannya itu Bu. Hmm. Kalau kalau plasenta ya. Iya, plasenta ekstrak. Plasenta ini menurut saya dia sangat apa ya? Sangat sangat kritis ya Bu ya. Dia Hmm. itu kan eh apa namanya? Di dalam plasenta ini
eh apa sih? Jadi lupa ya. Di dalam plasenta ini kan sumbernya itu bisa dari manusia, mungkin ya. Domba itu kan nggak dijelasin ya Bu ya, sapi atau Iya. babi gitu kan. Mm, Berarti eh, misalnya kalau dari hewan, berarti dia itu harus disembelih secara syar'i atau tidak. mm, mm. Kemudian proses ekstraksinya ini menggunakan enzim atau enggak, yang dimana enzim tersebut itu eh, apa namanya ada bahan babinya atau enggak, sehingga dia kan beresiko ya Bu ya. Iya. Kemudian titanium dioksid ya kalau nggak salah. Iya. Titanium ini kalau nggak salah ini bukan hewan atau nabati ya. Dia merupakan apa sih mineral titik kritisnya itu tidak begitu tinggi tapi rendah ya Bu ya. Jadi tidak wajib ya Bu ya dalam daftar BPJPH. Kemudian air ini tidak kritis. Apalagi misalnya menggunakan demineralisata atau purified water, kritis bila mana air itu diproses dari misalnya. Tapi di sini kan nggak dijelaskan, jadi eh, 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 mesti diperjelas juga gitu ya Bu ya. Gelatin, nah gelatin ini juga sangat kritis Bu menurut saya. Dia kan sumbernya dari babi, sapi, ikan. Nah kalau ikan nggak apa-apa, tapi kalau misalnya prosesnya dalam proses ini menggunakan campuran enzim juga sama aja, apa namanya, dia dia sangat kritis gitu, sehingga apalagi misalnya dengan sapi ya, sapi itu yang disembelih bagaimana kemudian proses ekstraksinya itu menggunakan enzim atau asam gitu ya Bu ya, di mana enzim kan ini apa sama namanya sangat rawan dengan babi ya Bu ya. eh jadi kalau untuk sertifikat halal plasenta ini harus tertulis sumbernya dari hewan apa, disembelihnya di mana gitu. Kemudian kalau dari manusia ya tentunya langsung tolak, apalagi dari tidak, apalagi dipakai oleh orang lain gitu kan. Kemudian Iya. hmm, untuk fenoksietanol apa ya Bu tadi ya? Iya. Ya, fenoksietanol sama titanium dioksid ini air ini memastikan, kita wajib memastikan dia ini grade USP atau bukan, atau technical grade gitu Bu. Bu itu saja Bu yang bisa saya sampaikan Bu. Oke. Belum Baik. paham semuanya. Ya, nanti dipelajarin lagi ya teman-teman ya, nanti dilihat lagi ya. Ini mungkin karena waktunya juga udah ini jadi gini ya. Jadi apa yang sampaikan Bu Tanti itu sebagian sudah terjawab ya. Jadi kalau kita ada kasus seperti ini kan tadi ya, tadi pertanyaan analis titik kritis kehalalan. Pertama bahan hewani yang kemungkinan dari mana saja, dari kolagen dan plasenta ekstrak ya kan. Berarti di situ ada titik kritisnya ya. Kemudian bahan kompleks apa? Fragrant ya. Kemudian fasilitas produksi yang terkontaminasi ada di situ, ada sharing facility atau enggak. Nah, kalau kolagen kita lihat halal jika berasal dari hewan halal. Nah, hewan halalnya disembelih sesuai ketentuan syariat Islam atau tidak? Tadi sudah disampaikan oleh Bu Tanti ya. Tidak halal jika berasal dari babi. Tidak jelas asalnya, misalnya subhat. Nah, itu juga tidak bisa disertifikasi. Kemudian plasenta, ya tadi Bu Tanti sampaikan ya, kalau plasenta manusia jelas haram hukumnya, karena seluruh bagian tubuh manusia haram. Plasenta hewan halal, tadi sampaikan Bu Tanti juga, boleh jika disembelih sesuai syariat, ada ininya, dari RPH-nya mana, nah itu bisa ada sertifikasinya. Jika tidak jelas maka tidak memenuhi prinsip kehalalan. Fragrant harus ditelusurin apakah mengandung alkohol jenis homer atau turunan najis. Kemudian
kita lihat COA-nya, lihat nggak ada flowchart-nya atau tidak. Jika tidak ada, berarti masuk ke titik kritis tinggi. Fasilitas produksi, apakah ada penggunaan sharing facility, kemudian proses pembersihannya bagaimana, harus dilihat juga validasi cleaningnya, kemudian sistem segregasi di lini produksi. Nah, itu. Dan tadi disampaikan juga ya, kalau yang terkait yang belum jelas itu ditanyakan lagi kepada si pelaku usahanya nih. Kalau yang tidak jelas maka harus ditanyakan lagi. Harus ada dokumen traceability bahan. Kemudian ada SOP pembersihan yang validasi cleaning itu. Kemudian bagaimana dengan sistem jaminan produk halalnya. Jadi nanti teman-teman bisa belajar lagi terkait dengan hal ini. Nanti saling mengisi ya satu dengan yang lain ya. Nanti mungkin siapa tahu teman-teman juga akan menemukan hal seperti itu. Mungkin itu dari saya, Bu Nadra. Susah ya soal terakhir ya. Aku Evi, saya mau nambahin sedikit aja. Iya, boleh. Untuk asam stearat, Bu, kalau dari kuliah Ya, sebelumnya dari ITB itu sebagai emulgator ya, itu diperoleh dari lemak dari hewan mana? atau Iya, nabati. iya, Ini harus ditelusur dijelaskan. ya. Iya, Harus dijelaskan. iya. Itu aja, Jadi Bu. semuanya harus ditelusur ya, teman-teman ya. Ya, Bu, Ya, baik, yang Bu. tadi bahan-bahannya nanti coba di matrik aja. Ya, nanti saling itu ya. Nanti di grup bisa diinikan. Itu ya. Nanti saling menambahkan, oh iya asam stearatnya dari mana nih? Asalnya dari mana ya? Tadi saya bilang semua dilihat dari sumbernya. Nanti dilihat dicek lagi ya. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Baik, Bu. Karena waktunya sudah diingatkan sama Bu Nadra, saya kembalikan lagi ke Bu Nadra. Mohon maaf Ya, makasih apabila Bu Evi. ternyata susah-susah ya. Iya. Barakallah. Silakan Bu Mohon Nadra. ilmunya Baik, di-sharing ke kami lagi ya, Bu. Iya. terima kasih Bu Evi ya. Jadi memang kawan-kawan sekalian, ini baru dasar ya Bu Evi ya, baru halaman depan ini gitu. Jadi nanti masih ada beberapa lagi yang perlu kita dalami ya. Jadi nggak usah khawatir ya Bapak dan Ibu. Minggu depan ya, minggu depan kita akan lakukan lagi hal seperti ini. Nanti kita akan gali lagi mungkin kalau hari ini Bu Evi konsen ke kosmetik ya Bu Evi ya. Iya. Nah, karena kita kan ada juga obat ya, ada kimia, jadi nanti kita akan coba juga untuk membuka lembaran-lembaran itu gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu siapkan semangat lah gitu ya. Jadi saya berharap semua aktif ya, semua aktif, tidak perlu takut salah karena ini kita belajar ya, kita belajar. Kalau semua udah pintar kita nggak perlu belajar lah gitu. Tapi karena kita merasa memang kita perlu belajar, kita semua perlu menambah pengetahuan gitu. Jadi ini perlu kita sama-sama membuka diri gitu ya. Jadi tidak perlu takut salah. Kalau salah itu menuju yang benar sebenarnya gitu ya. Jadi dari sini kalau misalnya salah berarti akan dibetulkan. Nah, itulah progresnya gitu. Jadi jangan hanya menerima, jadi hanya jangan mendengar. Walaupun mendengar juga akan ada manfaat, tapi akan lebih bermanfaat lagi apabila Bapak dan Ibu semua aktif gitu ya. Jadi saya berharap minggu depan kita ketemu lagi insya Allah nanti dengan tema yang nanti kita tambah lagi gitu ya. Nah yang hari ini tadi yang disampaikan Bu Evi terakhir apabila masih ada pertanyaan besar, silakan dicatat, ditulis, minggu depan bisa dipertanyakan kembali.
Baik, mungkin itu Bapak dan Ibu ya. Terima kasih kebersamaannya. Semoga ini menambah wawasan kita semua. Sampai ketemu minggu depan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam. kasih Terima kasih Bu banyak Ibu Nadia. Evi. Waalaikumsalam. Ya, Makasih ya, Bu. sama-sama. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Makasih Ya, banyak Bu. Terima kasih, Bu. sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Ya, Oke, Jen live Ibu. ya. monggo. Bu Evi, Yuk, iya Bu. minggu depan Hari apa? kan hari Minggu aja ya, nggak apa ya Bu Evi? Gak apa-apa hari Minggu aja. Kalau hari biasa suka masih di jalan. Iya, makanya kalau hari Minggu agak longgar ya. Kalau Minggu agak longgar sih. Kalau hari Apa biasa kita suka. mulai lebih awal? Lebih awal jam berapa lagi? Jam 7. Belum Tadi bisa. udah jam Tanggung ini. mage Bu kalau lebih awal ya Bu. Iya, Jam 7 gitu mungkin Bu. Ya jam jam 7 boleh. 7. Boleh jam 7. 7. Ya. Berarti isanya mundur ya, nggak apa-apa ya. Iya, iya Ibu. Nggak apa-apa deh. Nanti kita Iya. coba ini lihat kondisinya. Oke deh, Iya. makasih. Yuk, Sampai makasih ya Bu. Makasih Bu. Waalaikumsalam. Live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.